Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus, saya mengucapkan selamat Sabat kepada saudara-saudari sekalian, baik yang beribadah secara offline di Timika dan juga online melalui Zoom di mana saja berada. Kita patut bersyukur kepada Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus atas berkat lindungannya bagi kita semua. Pekabaran firman Tuhan pada hari Sabat pagi ini berjudul Hanya Satu Lagi Kekuranganmu. Apakah ada manusia yang tidak mempunyai kekurangan? Tentu jawabnya tidak ada. Hampir semua manusia mempunyai kekurangan. Hanya Yesus saja ketika hidup di dunia ini yang tidak mempunyai kekurangan. Hidupnya sempurna tanpa dosa. Oleh sebab itulah hanya Yesus yang dapat menunjukkan atau memberitahukan kekurangan kita manusia. Bagaimana jika Yesus menyatakan kekurangan kita? Apakah kita mau menerimanya? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang menghampiri hadirat-Mu pada pagi ini, bersyukur dan berterima kasih, oleh karena begitu besar kasih-Mu bagi kami masing-masing, di mana saja pun kami berada, di mana kami dapat berkumpul pada saat ini, memuji muliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kehadiran Roh Anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan kami dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Daripada kami dapat diubahkan, nama-Mu saja dipuji dan dimuliakan, serta kami dapat melakukan kehendak-Mu. Pimpinlah perbaktian kami sepanjang hari ini, istimewa pada jam khotbah ini. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Pelajaran firman Tuhan dalam khotbah pagi ini terdapat dalam buku Markus 10 ayat 17-22, juga terdapat dalam Lukas 18 ayat 18-23, dan di dalam buku Matius 19 ayat 16-22. Kita buka Alkitab dan membaca Markus 10 ayat 17. Pada waktu Yesus berangkat meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Siapakah seorang yang datang kepada Yesus ini? Dalam buku Roh Nubuat, kedua Segala Zaman, jilid 2, halaman 135, halaman 2, berkata, orang muda yang menanyakan pertanyaan ini adalah seorang penghulu. Ia amat kaya dan menjabat suatu kedudukan yang penuh tanggung jawab. Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan penghulu tersebut, melainkan balik bertanya kepadanya, sebagaimana yang terdapat dalam Markus 10 ayat 18. Markus 10 ayat 18, jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Apa maksud Yesus mengatakan tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja? Selanjutnya, mari kita buka dalam buku yang sama, Kedua Segala Zaman jilid 2 halaman 135, paragraf kedua berkata, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Yesus ingin menguji ketulusan penghulu itu.
dan memancing daripadanya cara yang dalamnya ia menganggap dia baik. Apakah ia menyadari bahwa seorang yang kepadanya sedang berbicara adalah anak Allah? Apakah perasaan hati yang sebenarnya? Penghulu ini merasakan kekurangan sesuatu yang tidak dimilikinya. Dalam buku yang sama, Kingdom Segala Zaman jilid 2 halaman 136, paragraf 1 berkata, ia merasakan kekurangan sesuatu yang tidak dimilikinya. Tidak dapatkah Yesus memberkatinya sebagaimana ia memberkati anak-anak kecil serta memuaskan jiwanya? Selanjutnya, Yesus berkata kepadanya dalam Markus 10 ayat 19 sampai 20. Markus 10 ayat 19, demikian firman Tuhan, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Markus 10 ayat 20, lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Dalam menjawab pertanyaan ini, Yesus mengatakan kepadanya bahwa penurutan akan hukum-hukum Allah sangat perlu kalau ia ingin mendapatkan hidup kekal. Dan ia mengutip beberapa hukum yang menunjukkan kewajiban manusia kepada sesamanya manusia. Dan dari semuanya itu, dia menjawab dengan tegas bahwa semuanya telah ia turuti selagi masih muda. Namun, apa yang kurang? Dalam buku Membina Kehidupan Abadi, halaman 303, paragraf 6, berkata, orang muda itu menjawab tanpa ragu-ragu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku, apalagi yang masih kurang. Pengertiannya mengenai hukum adalah bersifat lahir serta dangkal. Menurut ukuran manusia, ia telah memelihara tabiat yang tidak bercacat celah. Kehidupan jasmaninya sebagian besar bebas dari kesalahan. Ia sungguh-sungguh percaya bahwa penurutannya tanpa kekurangan. Namun, ia mempunyai rasa takut yang tersembunyi bahwa tidak segala sesuatu dalam keadaan yang baik di antara jiwanya dan Allah. Ini menimbulkan pertanyaan, apalagi yang masih kurang? Yesus memandang penghulu tersebut dan menjawab pertanyaannya dalam Markus 10 ayat 21. Markus 10 ayat 21, demikian firman Tuhan, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kristus menatap wajah orang muda itu seakan-akan membaca kehidupannya serta menyelidiki tabiatnya. Dalam buku Roh Nubuat, Kerinduan Segala Zaman, jilid 2, halaman 136, paragraf kelima, berkata, Kristus yang menyelami tabiatnya mengasihi dia. Kasih bagi Kristus sedang timbul dalam hati penghulu itu. Karena kasih menghasilkan kasih. Yesus ingin melihat dia sebagai pekerja bersama-sama dengan dia. Ia ingin menjadikan dia seperti dirinya sendiri. Suatu cermin yang dalamnya rupa Allah akan dipantulkan. Ia ingin mengembangkan keunggulan tabiatnya serta menyucikan untuk digunakan oleh Tuhan. Saudara-saudari sekalian, Kristus membaca hati penghulu itu. Hanya satu perkara yang kurang padanya, tetapi
Hal itu merupakan suatu prinsip yang penting sekali. Ia memerlukan kasih Allah dalam jiwanya. Kalau tidak dipenuhi, kekurangan ini akan terbukti mendatangkan bahaya baginya. Semua sifatnya akan menjadi rusak. Oleh memanjakan diri, sifat mementingkan diri dikuatkan. Cinta yang utama akan dirinya sendiri harus ditinggalkan agar dia dapat menerima kasih Allah. Apa respons dari penghulu tersebut ketika Yesus mengatakan bahwa kasih menghasilkan kasih serta menyucikan tabiatnya yang kurang itu? Alkitab berkata di dalam Markus 10 ayat 22. Markus 10 ayat 22, demikian firman Tuhan. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Kristus memberi penghulu tersebut suatu ujian, agar diri sendiri diserahkan untuk dikendalikan olehnya. Namun, respons dari pemuda tersebut tidak sesuai dengan apa yang Yesus pikirkan. Lalu, dia pergi dan meninggalkan Yesus. Tulisan Roh Nubuat berkata di dalam Kerinduan Segala Zaman jilid 2 halaman 137 paragraf kedua berkata, Kristus memberi orang ini suatu ujian. Ia memanggil dia untuk memiliki harta surga dan kebesaran duniawi. Harta surga sudah dipastikan kepadanya jika ia mau mengikuti Kristus. Tetapi diri sendiri harus diserahkan. Kemauannya harus diberikan untuk dikendalikan oleh Kristus. Kesucian Allah ditawarkan kepada penghulu muda itu. Ia mendapat kesempatan untuk menjadi seorang anak Allah, serta menjadi ahli waris bersama-sama dengan Kristus terhadap harta surga. Tapi ia harus memikul salib dan mengikut juru selamat dengan jalan penyangkalan diri. Perkataan Kristus ini juga adalah untuk memberikan kesempatan kepada penghulu tersebut mempertimbangkan dan memilih. Apakah memilih kehidupan kekal atau memilih kematian yang kekal? Selanjutnya Roh Nubuat berkata dalam Kerinduan Segala Zaman jilid 2 halaman 137 paragraf ketiga. Demikian tulisan Roh Nubuat. Perkataan Kristus sesungguhnya merupakan undangan bagi penghulu itu. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Yosua 24 ayat 15. Pilihan terserah kepadanya. Yesus merindukan pertobatannya. Ia telah menunjukkan cacat dalam tabiatnya. Dan alangkah besarnya minatnya memperhatikan persoalan itu. Sementara orang muda itu mempertimbangkan pertanyaannya. Jika ia memutuskan untuk menurut Kristus, ia harus mentaati perkataannya dalam segala perkara. Ia harus berbalik dari rencana-rencananya yang penuh cita-cita, dengan kerinduan yang sungguh-sungguh dan penuh kecemasan, dengan perasaan lapar bagi jiwa. Juru selamat memandang pada orang muda itu dengan mengharapkan bahwa ia akan menyerah pada undangan Roh Allah. Kristus memberikan satu-satunya syarat yang dapat memberi peluang bagi penghulu itu untuk menyempurnakan suatu tabiat Kristen. Perkataannya merupakan perkataan akal budi, meskipun tampaknya keras dan banyak tuntutannya. Dalam menerima dan mentaati terdapatlah satu-satunya harapan keselamatan bagi penghulu itu. Kedudukannya yang tinggi serta hartanya sedang mempengaruhi tabiatnya kepada kejahatan.
jika dipelihara dalam hati, hal itu akan menggantikan Allah dalam kasih-Nya. Apakah penghulu ini mengerti undangan atau tawaran Yesus dengan kesadaran yang penuh sehingga dia kecewa lalu pergi dengan sedih? Roh Nubuat berkata di dalam buku Kerenungan Segala Zaman jilid 2 halaman 138 paragraf ketiga. Mari kita baca selanjutnya. Penghulu itu mengerti segala perkara yang terkandung dalam perkataan Kristus, dan ia menjadi gelisah. Kalau saja ia telah menyadari nilai pemberian yang ditawarkan itu, maka tentu ia sudah mendaftarkan diri sebagai salah seorang pengikut Kristus. Ia salah seorang anggota majelis Yahudi yang dihormati. Dan setan sedang menggoda dia dengan harapan adanya masa depan yang muluk-muluk. Ia mengingini harta surga, tetapi ia mengingini juga keuntungan duniawi yang akan diperolehnya dari kekayaannya. Ia menyesal melihat adanya syarat seperti itu. Ia menghendaki hidup kekal, tetapi ia tidak rela berkorban. Harga hidup kekal tampaknya terlalu besar. Sebab itu, ia pun pergi dengan sedih karena ia banyak hartanya. Penghulu ini menginginkan harta surga, tetapi ia juga mengingini keuntungan duniawi. Artinya, dia dapat menikmati kehidupan dunia, dan setelah semuanya dia nikmati, dia mau juga kehidupan di surga yang kekal selama-lamanya. Inilah yang penghulu tersebut inginkan, dan kehidupan seperti inilah yang ingin diperoleh oleh sebagian besar manusia sekarang ini. Namun Yesus berkata dalam Lukas 16 ayat 13. Lukas 16 ayat 13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Pengakuan penghulu ini menurut hukum Allah adalah suatu penipuan, sebab ajas atau prinsipnya tidak dia ikuti. Dalam buku Kerenungan Segala Zaman jilid 2 halaman 134 paragraf 4 berkata, pengakuannya bahwa ia telah memelihara hukum Allah adalah suatu penipuan. Ia menunjukkan bahwa kekayaan merupakan ilahnya. Ia tidak dapat memelihara hukum Allah selama dunia diutamakan dalam kasih-Nya. Ia mengasihi pemberian Allah lebih daripada ia mengasihi pemberi. Kristus telah menawarkan kepada orang muda itu persekutuan dengan dia. Ikutlah aku, katanya. Tetapi juru selamat tidak terlalu berarti baginya, sebagaimana pentingnya namanya sendiri di antara manusia atau miliknya. Meninggalkan hartanya di dunia yang kelihatan itu untuk mencari harta surga yang tidak kelihatan merupakan suatu risiko yang terlalu besar. Ia menolak tawaran hidup kekal dan pergilah ia, dan sejak saat itu dunialah yang disembahnya. Beribu-ribu orang sedang melalui ujian berat ini sambil menimbang Kristus terhadap dunia, dan banyak orang memilih dunia. Sebagaimana halnya dengan penghulu muda itu, mereka berbalik dari juru selamat seraya berkata dalam hati, saya tidak mau mengambil orang ini sebagai pemimpin saya. Selanjutnya, dalam buku Roh Nubuat yang lain, di dalam buku Membina Kehidupan Abadi,
halaman 304, paragraf kedua berkata, orang yang hanya mengasihi diri sendiri adalah seorang pelanggar hukum. Inilah yang diinginkan Yesus untuk dinyatakan kepada orang muda itu. Ia memberikan sebuah ujian padanya yang ternyata menunjukkan hatinya yang mementingkan diri sendiri. Ia menunjukkan kepadanya tempat penyakit dalam tabiatnya. Orang muda itu tidak menginginkan penerangan yang lebih dalam lagi. Ia telah mendambakan sebuah ilah di dalam jiwa. Dunia inilah ilahnya. Ia mengaku memelihara hukum, tetapi ia miskin akan ajas yang justru menjadi roh dan kehidupan daripada semuanya. Ia tidak memiliki kasih yang sejati terhadap Allah maupun manusia. Keperluan ini adalah keperluan dari segala sesuatu yang diperlukannya, yang akan menjadikan dia memenuhi syarat masuk ke dalam kerajaan surga. Kecintaannya akan diri sendiri serta keuntungan duniawi menjadikan ia tidak selaras dengan prinsip-prinsip surga. Saudara-saudari sekalian, suatu cerita yang berakhir dengan kesedihan, di mana harta surga digantikan dengan harta dunia. Bukankah sekarang ini banyak orang yang mengaku umat Tuhan, baik pemimpin gereja maupun jemaat, kelompok kerohanian, dan pelajar Alkitab mempunyai tabiat yang seperti penghulu ini? Mereka menganggap bahwa kehidupan kekal itu begitu sukar dan harganya mahal bila harus mengorbankan harta dunia miliknya. Penubuat berkata dalam Keluaran Segala Zaman, jilid 2 halaman 139, paragraf 1, demikian bunyinya. Bersama-sama dengan Kristus, hanya mereka yang mau mengatakan, Tuhan, segala sesuatu yang aku miliki dan segenap diriku adalah milik-Mu, akan diakui sebagai anak-anak Allah. Semua orang harus mempertimbangkan apa artinya merindukan surga. Dan meskipun demikian, menghindar karena adanya syarat-syarat yang dinyatakan. Pikirkanlah tentang apa artinya mengatakan tidak kepada Kristus. Penghulu itu mengatakan, tidak, saya tidak dapat memberikan semuanya kepadamu. Apakah kita mengatakan demikian? Juru Selamat menawarkan untuk mengambil bagian bersama dengan kita dalam melakukan pekerjaan yang diberikan Allah kepada kita untuk kita lakukan. Ia menawarkan hendak menggunakan alat yang telah diberikan Allah kepada kita untuk memajukan pekerjaannya di dunia ini. Hanyalah dengan jalan ini, ia dapat menyelamatkan kita. Harta benda penghulu itu dipercayakan kepadanya agar ia dapat membuktikan dirinya sebagai seorang juru kunci yang setiawan. Ia harus membagikan harta ini untuk mendatangkan berkat kepada mereka yang berkekurangan. Demikianlah Allah mempertunjukkan tabiatnya. Marilah kita mengizinkan Yesus memberitahukan kekurangan kita. Mungkin bukan masalah harta dunia yang menghalangi kita, tetapi hal-hal lainnya yang kita senangi, yang merupakan hal yang kita sembunyikan dari pandangan orang lain. Ingat, satu saja kekurangan kita, itu akan mengakibatkan kita kehilangan surga. Dan saya rindu juga, saudara-saudari sekalian, rindu bila mana Yesus mengucapkan kata-kata dalam Matius 25 ayat 23. Matius 25 ayat 23, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu.
Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada Sabat pagi ini. Dengan kuasa Roh Yesus Kristus dalam hati kita, maka tabiat kita yang kurang dan tidak sempurna akan disempurnakan olehnya. Dan tabiat serta hidup kita sama dengan tabiatnya. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Saya bawakan dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas pekabaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi ini. Kami mohon curahkan roh anak-Mu Yesus Kristus ke dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti, menyadari, mengetahui setiap kekurangan kami. Dan kami dapat datang kepadamu memohon ampun atas segala kekurangan kami, dan dari hari ke hari hidup kami dapat disucikan oleh kehadiran roh anak Yesus Kristus dalam hati kami. Bapa di sorga, pimpinlah kami sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas maupun kegiatan kami. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini sesuai dengan kehendak-Mu, nama-Mu saja kami puji dan muliakan. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan, penebus, dan juru selamat kami. Amin. Terima kasih. Selamat Sabat bagi kita semua.